Every time I pull my hair was any outfit that you find me ugly and one day you disappear. 'Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are liars. Good boys are liars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait poster yang saya buat dengan judul Kesuksesan Dimulai dengan Komunikasi yang Efektif. Tujuan dari penjelasan saya ini adalah yang pertama, untuk memahami pentingnya komunikasi yang efektif dalam mencapai kesuksesan di berbagai aspek bisnis. Yang kedua, menjelaskan cara-cara meningkatkan komunikasi yang dapat meningkatkan kepercayaan dan respon positif dari audiens. Yang ketiga, membahas strategi-strategi komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dengan lebih jelas. Kemudian, topik yang akan dibahas yang pertama, mengenal audiens, yang kedua, komunikasi verbal dan nonverbal, yang ketiga, pendengaran aktif, yang keempat, kesediaan untuk memahami sudut pandang orang lain, yang kelima, penggunaan media yang tepat, yang keenam, strategi komunikasi yang efektif, yang ketujuh, kerjasama efektif melalui penyampaian dan penerimaan gagasan, dan yang kedelapan adalah kejelasan informasi. Komunikasi yang efektif merupakan kunci utama dalam mencapai kesuksesan bisnis. Komunikasi yang jelas, konsisten, dan adaptif membantu memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama, meminimalkan kesalahpahaman, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan mitra, serta mengelola konflik dengan baik. Selain itu, komunikasi yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam perusahaan, yang pada akhirnya mendorong pencapaian tujuan bisnis. Kesuksesan dimulai dengan komunikasi yang efektif. Pertama, mengenal audiens. Agar pesan dapat tersampaikan dengan baik, kita harus terlebih dahulu memahami siapa lawan bicara kita. Penting untuk mengetahui latar belakang, kebutuhan, serta preferensi audiens sebelum berkomunikasi. Dalam bisnis, mengenal audiens berarti memahami profil, minat, dan kebutuhan pihak yang diajak berkomunikasi, baik itu pelanggan, rekan kerja, atau mitra bisnis. Hal ini akan membantu menyusun pesan yang relevan dan tepat sasaran, serta meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang kedua, pendengaran aktif. Pendengaran aktif adalah proses mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan memberikan respon yang sesuai. Mendengarkan dengan aktif menunjukkan perhatian penuh terhadap lawan bicara. Dalam konteks bisnis, hal ini penting untuk memahami perspektif orang lain, menangkap kebutuhan atau masalah yang dihadapi, serta membangun hubungan yang lebih baik. Pendengaran aktif juga dapat menghindari misinterpretasi dan meningkatkan kepercayaan. Yang ketiga, penggunaan media yang tepat. Pemanfaatan media yang relevan seperti grafik, diagram, atau ilustrasi dapat membantu memperjelas pesan dan membuat presentasi lebih menarik. Media visual seringkali lebih mudah dipahami untuk diingat dibandingkan hanya teks atau ucapan saja. Dengan menggunakan media yang tepat, komunikasi akan lebih efektif karena pesan menjadi lebih mudah dimengerti, terutama saat penyampaian informasi yang kompleks seperti data atau statistik. Yang keempat, kerjasama efektif melalui penyampaian dan penerimaan gagasan. Komunikasi yang baik mendukung kolaborasi tim dengan cara memastikan bahwa setiap gagasan dipahami dan diterima dengan baik. Dalam bisnis, kerjasama adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang efektif membantu memastikan bahwa semua anggota tim memahami informasi yang diperlukan untuk bekerja secara sinkron. Penyampaian dan penerimaan ide yang jelas mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima, komunikasi verbal dan nonverbal efektif. Penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, tonalisasi suara, dan mendengarkan dengan baik dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Dalam komunikasi, tidak hanya kata-kata yang penting, tetapi juga cara penyampaiannya. Ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara dapat mempengaruhi bagaimana pesan diterima oleh audiens. Komunikasi nonverbal yang baik dapat memperkuat pesan verbal, meningkatkan kredibilitas, dan menjaga keterlibatan audiens. Yang keenam, kesediaan untuk memahami sudut pandang orang lain. Menunjukkan empati dan memahami perspektif orang lain membantu menyesuaikan pesan dengan kebutuhan mereka. Dalam bisnis, kemampuan untuk melihat masalah dari sudut pandang audiens atau lawan bicara sangat penting. Hal ini memungkinkan komunikasi yang lebih relevan serta menciptakan hubungan yang lebih baik karena audiens merasa didengarkan dan dimengerti.
Yang ketujuh, strategi komunikasi yang efektif. Formula prosedur atau attention action adalah strategi untuk menarik perhatian audiens, meyakinkan mereka akan pentingnya pesan, memberikan bukti konkret, dan mendorong tindakan positif. Komunikasi bisnis tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu memotivasi tindakan. Strategi ini menekankan pada penyusunan pesan yang dapat menarik perhatian audiens dan mendorong mereka untuk bertindak berdasarkan pesan yang disampaikan. Bukti konkret, contoh, dan visualisasi ide seringkali diperlukan untuk memperkuat pesan. Yang kedelapan, kejelasan informasi. Pesan harus disampaikan dengan jelas dan ringkas untuk menghindari kebingungan atau interpretasi yang salah. Komunikasi yang jelas menghindarkan kesalahpahaman dan membantu audiens menerima informasi secara tepat. Dalam bisnis, informasi yang ambigu atau terlalu rumit dapat menyebabkan miskomunikasi dan keputusan yang salah. Oleh karena itu, penyampaian pesan dengan bahasa yang sederhana dan langsung menjadi kunci keberhasilan komunikasi. Kesimpulannya, kesuksesan dalam bisnis sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik melibatkan pendengaran aktif, penggunaan media yang sesuai, komunikasi verbal dan non-verbal yang efektif, serta empati dalam memahami sudut pandang orang lain. Selain itu, strategi komunikasi yang tepat, kejelasan informasi, dan kolaborasi yang baik sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Jika komunikasi dilakukan dengan baik, perusahaan dapat mengembangkan hubungan yang lebih kuat, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, ingin memberikan kritik dan saran, atau ingin berdiskusi lebih mendalam mengenai strategi komunikasi yang efektif, jangan ragu untuk menghubungi saya di kontak berikut. Saya akan dengan senang hati membantu. Sekian pemaparan dari saya. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.